Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Cahyadi, guru baru untuk kamu yang baru pindah dari SD. Guru akan mengajar kamu bahasa Indonesia. Jadi, kamu sudah kenal sama Pak Guru ya. Nomor HP juga kamu harus tahu. Jadi, Pak Guru akan mengajarkan bahasa Indonesia di kelas 7. Baiklah, Pak Guru akan mulai dengan pelajaran pertama, yaitu tentang mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Kelas 7 semester 1 oleh Pak Guru, yaitu Pak Cahyadi. Selanjutnya, teks deskripsi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran mengenai sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Contoh teks deskripsi. Itu contoh ini bisa kamu baca di buku kamu yang sudah dipinjam dari sekolah, SMP 1 ya. Yang di halaman 3 ya. Pak Guru akan baca secara singkat, yaitu judulnya Parangtritis Nan Indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Paragraf kedua, pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Ya, jadi kamu harus belajar tentang identifikasi teks deskripsi ini, di mana kalimat tiap paragraf mengandung kalimat utama. Contohnya paragraf 1 dan paragraf kedua. Pak Guru akan memberi contoh, beritahu paragraf pertama, kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama, yaitu salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Sedangkan kalimat selanjutnya itu adalah merupakan kalimat penjelas atau pelengkap dalam teks ini. Paragraf yang kedua, kalimat utamanya terletak pada baris pertama, yaitu pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Jadi selanjutnya adalah kalimat penjelas atau pelengkap. Jadi kamu kalau ingin mengetahui kalimat utama, kamu harus membaca teks deskripsi ini secara keseluruhan dengan cara pemahaman yang hati-hati, pemahaman yang tinggi. Jangan terburu-buru dan harus dibaca berulang-ulang. Contoh teks deskripsi ya. Sudah kamu baca barusan yang Pak Guru sebutkan. Jadi kamu harus baca dalam buku bahasa Indonesiamu yang sudah dipinjam atau dipinjami oleh SMP 1 Jenggawa. Kamu baca itu ya. Jangan dibuat yang lain-lain. Buku cuma dibiarkan ditumpuk, tapi itu untuk dibuat belajar. Cara mengidentifikasi atau mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi ya. Ciri objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat atau personal. Contoh ciri objek Parangtritis Nan Indah adalah Pantai
Parangtritis. Ya, kamu baca tadi, contohnya parangtritis dan indah, yaitu pemandangan yang elok dan lain-lain. Yang kedua, ya, mengidentifikasi ciri objek, tujuan, isi, dan tes deskripsi. Ciri tujuannya adalah tujuan tes deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Ya, penulis buku ya maksudnya ya. Contoh ciri tujuan parangtritis nan indah adalah menggambarkan keindahan parangtritis. Ya, jadi kamu harus membaca berulang-ulang, dipahami betul, biar kamu paham. Selanjutnya, ciri isi dari identifikasi ya, deskripsi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian objek. Selanjutnya, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, seperti menggambarkan suatu tempat wisata yang indah, dikonkretkan indahnya seperti apa. Ya, indahnya seperti apa. Sunsetnya ya tadi seperti ada keterangan seperti itu. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata emosi yang kuat seperti gemburan ombak yang datang setiap saat, kemolekan pantai terasa sempurna di sore hari. Itu pakai bahasa-bahasa perumpamaan ya misalnya. Mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Contoh isi teks deskripsi memerinci atau mengkonkretkan objek parangtritis nan indah adalah tujuan teksnya ya. Teks deskripsi menggambarkan keindahan pantai Parangtritis ya. Ya karena yang dibaca teks deskripsi mengenai buku Parangtritis ya, ini tujuannya di Parangtritis ya, teks Parangtritis ya, bacaan teks keindahan pantai Parangtritis. Rincian keindahan fisik pantai, keindahan sore hari atau sunset ya yang Pak Guru tadi sebutkan, matahari terbenam, suasana kegiatan orang di pantai, ya, orangnya bagaimana, banyak orang ya. Berikutnya perasaan terhadap objek, bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Ya. Ini yang digambarkan adalah pantai Parangtritis di Jogja ya. Sedangkan kamu kalau memang rumahnya di Jember, mungkin banyak juga pantai-pantai selain Parangtritis yang juga tidak kalah indahnya dengan pantai ini. Dan setelah kamu mempelajari pelajaran Pak Guru secara singkat, secara daring, kamu tetap harus semangat, harus menjaga prokes. Kamu dibaca berulang-ulang teksnya tadi ya. Setelah dibaca berulang-ulang, kamu paham, terus kamu membuat Pak Guru beri tugas ya, buat latihan ya. Yang pertama adalah buatlah teks deskripsi berdasarkan pengalaman pribadimu saat kalian bertamasya ke tempat wisata atau tentang kamu memelihara hewan ya contohnya ya. Pengalaman kamu bertamasya kamu bisa di mana-mana ya. Gunakan bahasamu sendiri dengan sopan dan santun. Pada setiap paragraf harus memiliki kalimat utama, minimal 3 paragraf. Seperti yang Pak Guru terangkan dalam teks deskripsi pantai Parangtritis ya. Jadi harus ada kalimat utamanya ya tiap paragraf. Kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelasnya ya. Dan harus kamu sertakan. Contohnya sudah ada di sini ya. Sudah di buku juga ada. Kemudian identifikasilah ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi berdasarkan teks pengalaman pribadi yang telah kamu buat sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Guru sebelumnya. Sudah ada contohnya tadi ya. Mudah-mudahan dengan pelajaran Pak Guru yang secara singkat ini, kamu bisa paham, kamu bisa puas. Mudah-mudahan
kamu sukses ya dalam bersekolah meskipun pelajaran dari rumah. Dan jangan lupa kamu pada prokes 5M, yaitu pada kesehatan, prokes kesehatan itu prokes 5M, yaitu pakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir, hindari kerumunan, kurangi berpergian atau keluar rumah kalau kamu tidak perlu. Pak Guru akhiri pelajaran Pak Guru dari ini. Pak Guru mohon maaf mungkin ada kekurangan kehilafan. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.